Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perubahan sosial dan pembangunan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Imas Siti Mustiro, dan teman saya yang bernama Pipin Fajriani, Novianti, dan Rizka Amalia. Nah, slide pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang tercakup atas aspek nilai, sikap-sikap sosial, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat itu sendiri, ataupun yang terjadi suatu perubahan dari faktor lingkungan karena perubahan komposisi penduduk, kondisi geografis, serta perubahan sistem hubungan sosial, maupun terjadinya suatu perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Nah, adapun ciri-ciri perubahan sosial diantaranya yang pertama yaitu setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat maupun secara cepat, sehingga tidak ada masyarakat yang berhenti berkembangnya. Dan yang kedua, perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Hal ini disebabkan oleh lembaga-lembaga sosial yang bersifat interdependen akan saling mempengaruhi sehingga sulit sekali untuk mengisolir perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu. Proses yang dimulai dari proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai perubahan sosial. Nah, dan yang ketiga yaitu perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disorganisasi atau ketidakserasian dan reorganisasi, yaitu pembentukan norma atau nilai baru agar terbentuk keserasian. Dan yang keempat, perubahan sosial terjadi dalam bidang material dan imaterial karena kebudayaan memiliki hubungan timbal balik. Dan yang kelima, secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Nah, ini bentuk. Nah, untuk bentuk umum perubahan sosial yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Adapun pengertian perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak ataupun perencanaan sebelumnya dari masyarakat. Selanjutnya, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. A. Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu orang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. B. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. A. Perubahan berpengaruh besar. Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. B. Perubahan berpengaruh kecil. Perubahan-perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Istilah pembangunan selalu identik dengan perubahan ke hal yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini berlaku bagi semua bidang, baik itu ekonomi, tata negara, maupun bidang-bidang yang lainnya. Pembangunan menurut Muhammad Ali, pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara berencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung.
memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan. 4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.